Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tifatul Kamil dan Belajar Lalabala akan mempresentasikan hasil analisis surat dinas. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah maupun swasta, yang berfungsi sebagai media komunikasi formal, media tertulis, dan pengingat dan pedoman kerja. Fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi. Surat dinas digunakan untuk menyampaikan informasi secara formal antar instansi dalam suatu lembaga. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat dinas berfungsi sebagai dokumen resmi yang bisa dijadikan bukti hukum atau administrasi bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja untuk pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas. Isi surat dinas dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu kegiatan di instansi. 4. Sebagai alat pengingat untuk pihak penerima. Surat dinas membantu penerima agar tidak lupa terhadap tugas, instruksi, atau informasi penting yang telah disampaikan. Prosedur surat dinas meliputi: pertama ada kepala surat, kedua layar surat, ketiga badan surat, keempat kaki surat, dan yang terakhir bagian di bawah salam penutup. Yang pertama, kepala surat. Ada logo instansi, nama instansi atau perusahaan, alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua ada layar surat. Layar surat yang pertama berisi tanggal surat. Tanggal surat yang menunjukkan kapan surat tersebut dibuat. Yang kedua nomor surat. Nomor surat yang berfungsi sebagai identitas surat agar mudah dicatat dan ditemukan kembali. Ketiga ada lampiran. Lampiran menunjukkan ada atau tidaknya dokumen tambahan yang disertakan. 4. Perihal. Perihal berisikan ringkasan singkat mengenai isi surat. 5. Ada alamat dalam. Alamat dalam yaitu alamat pihak yang dituju. Yang terakhir ada salam pembuka. Salam pembuka sebagai bentuk kesopanan sebelum memasuki ke isi surat. Yang ketiga ada badan surat. Badan surat terdiri dari 3. Yang pertama, alinea pembuka. Bagian awal surat yang berfungsi untuk mengantarkan isi surat. Biasanya berisi kalimat pengantar, alamat penulisan surat, atau menyinggung surat sebelumnya. Yang kedua ada alinea isi, merupakan bagian terpenting dari surat karena memuat inti atau pokok permasalahan yang ingin disampaikan. Disinilah masuk tujuan dan informasi utama dijelaskan dengan jelas dan singkat. Dan yang terakhir alinea penutup, bagian akhir surat yang berfungsi untuk menutup surat dengan sopan dan memberikan kesan baik. Biasanya berisi harapan, ucapan terima kasih, atau permohonan maaf. Selanjutnya ada kaki surat. Kaki surat yang pertama ada salam penutup. Salam penutup kalimat untuk menutup isi surat dengan sopan. Yang kedua ada jabatan, tanda tangan, nama terang, dan stempel. Ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Dan yang terakhir, bagian di bawah salam penutup. Yang pertama, tembusan, yang kedua inisial, dan yang ketiga penanggung jawab surat. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa fungsi nomor surat dalam surat dinas? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Diva Rama. Nomor surat berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengarsipkan surat agar mudah dicari kembali jika diperlukan. Selain itu, nomor surat juga menunjukkan urutan surat keluar atau masuk, asal instansi serta tanggal atau tahun pembuatan surat. Baik, sekian presentasi dari kita. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam